Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Buya, mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu kan butuh kaidah ilmu. Lughat, nahwu, saraf, istiqaq, ma'ani, bayan, badi dan lain-lain. Lantas gimana sikap Buya terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran hadis tanpa penjelasan ulama, sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber? Tidak boleh. Tidak bisa. Al-Quran, hadis itu sumber hukum. Produk hukum. Untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum, mesti ada ilmunya. Gini. Bapak Ibu sekalian, obat itu kan produk. Ya kan? Baik, untuk mendapatkan obat, mesti tahu ilmu meracik obat. Ya kan? Dan ilmu mendeteksi penyakitnya. Maka kan belajar, dokter kan belajarnya lumayan tuh. Ya kan? Ada praktek dulu, setelah belajar, mau spesialis ngambil lagi. Bahkan nanti spesialis mata nggak boleh ngobati telinga. Spesialis telinga nggak bisa meriksa jantung. Saya dokter kok Pak, dokter apa? Ya kan? Nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan sekedar obat fisik, obat ruh. Penyakit fisik mesti belajar, penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya. Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan, maka ilmunya pun diturunkan. Dan minta kita supaya belajar. Iqra, baca. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din, belajar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, belajar. Maka ada yang belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kedokteran belajar bisa 6 tahun. Agama itu belajar bisa 20, 30 tahun. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar. Pakai belajar. Dari kecil mulai belajar Al-Quran sampai sekarang. Taruhlah mungkin saya 4-5 tahun belajar pertama ya, sampai sekarang usia 35 tahun. Berarti hidup saya 30 tahun belajar. Sampai sekarang saya masih belajar, Bu, Pak. Saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali, baca lagi kitabnya, lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, saya juga belajar yang lain, saya belajar bahasa saya. Bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi. Saya belajar bahasa Jepang, saya belajar Watashi wa Indonesiano, adidas. Ya, saya belajar bahasa Jerman, saya belajar bahasa Prancis, saya belajar comment ça va, ça va bien, bonjour. itu belajar supaya bisa komunikasi. Gak apa-apa mumpung masih hidup, belajar. Ada waktu kita belajar, isi aja daripada ngisi yang enggak gitu kan. Pikirkan yang macam-macam, belajar. Bikin status yang enggak jelas. Aku ingin mencapai surgamu ya Allah. Belajar beramal kan. Isi aja yang supaya hidup kita tuh jelas. Nah apalagi jika Anda ingin paham Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi kemudian baru belajar bisa baca, udah bikin fatwa. Itu yang repot. Inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin, Muhammad Syahrul yang saya bahas di sini. Itu kan nggak ada gurunya, Bu, Pak. Nggak ada guru, arsitek, baca Quran, baca hadis, gaul dengan orientalis, tiba-tiba punya pandangan hukum, bikin fatwa. Hubungan seksual di luar nikah, halal hukumnya. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, kaget tuh Abu Jahal. Beneran. Kalau yang mungkin nggak kaget gitu. Abu Jahal kaget. Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab di tata hidup jahiliyah itu, nikah itu terhormat. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari, disogok oleh mereka, ya kata mereka, Muhammad sudahlah. Kamu ingin jadi pemimpin, kami berikan yang terbaik. Kamu ingin perempuan paling cantik yang kamu ingin miliki, kami fasilitasi untuk pernikahanmu. Bahasanya kami nikahkan, bukan kami bookingkan. Kami nikahkan. Di nikah itu sistem hukum terhormat di jahiliyah. Untuk pernikahan. Di orang yang berhubungan tidak menikah, itu celak di jahiliyah itu. Walaupun jadi keseharian. Itu amalan keseharian untuk menunjukkan sifat jahiliyah. Tapi itu aib di mata mereka. Cuman karena jahiliyah, itu dipraktekkan. Yang terhormat itu nikah. Jelas ya? Makanya kalau teman-teman kembali belajarnya benar, bersumber dengan cara yang benar, itu akan dapatkan kesimpulan yang benar. Hati-hati ya, hati-hati. Amanat para ulama kita dulu, walaupun hafal ratusan ribu hadis, tapi tidak paham isinya, jangan memberikan fatwa. Bisa salah nantinya. Bisa keliru, ya. Saya dalam waktu dekat ini, insya Allah juga dengan teman-teman ini akan sudah kumpul-kumpul dengan ustadz-ustadz juga. Saya usulkan, alhamdulillah ada yang ingin membuat juga aplikasinya. Kita ingin membuat aplikasi untuk menerangkan ustadz atau sistem web. Jadi menerangkannya begini maksudnya, latar belakangnya, backgroundnya. Ini ustadz ini ada berapa di daerah ini, di wilayah ini, di Indonesia pada umumnya. Backgroundnya apa? Ini ahli fikih, ini ahli tafsir, ini ahli hadis, kan? Ini ahli Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar, tinggal buka, klik. Tanah kusir, ustadznya ada sekian. Yang tafsir, datang ke tafsir. Hadis, datang ke hadis. Karena tidak semua ustadz menguasai semua ilmu. Jelas ya? Baik.
Ya, kalau susah bagaimana Ustaz? Bisa nggak ke Ustaz Google? Google juga nggak ada sanad ilmunya. Awas, hati-hati, hati-hati. Saya bersabar aja dengan situasi sekarang karena saya anggap wajar biasa. Yang baru belajar kita hormati. Ya, yang semangat nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang misalnya cepat menyalahkan atau apa, dipahami aja, mungkin baru belajar. Jangan ikutan marah. Ya, saya membiasakan diri untuk tidak mencela atau membiasakan marah, tidak. Nggak apa-apa, mungkin baru belajar. Ya, saya baru seumur-umur di Indonesia, di Tripoli saya diminta memberikan fatwa. Ya, kemudian jadi amin khutbah. Amin khutbah itu kayak ketua MUI lah kalau di kita gitu kan. Diboleh ngasih fatwa, boleh ngasih pertimbangan hukum. Bahkan kalau ada orang mau khutbah, itu teksnya diserahkan dulu ke saya untuk dicek. Dicek dulu, dilihat, baru boleh khutbah. Jadi saya yang tentukan untuk khutbah di Jamiah Dakwah Islamiyah. Boleh silahkan naik. Di sini saya disebut bid'ah. Ustaz bid'ah katanya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Nikmat juga. Alhamdulillah. Dan tapi nggak apa-apa, nggak usah marah. Karena mungkin belum tahu. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Aduh. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Ta'aruf.